Halo, Assalamualaikum. Swadihab. Saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya mulai cerita. Jadi, gimana sih caranya bikin cerita tuh yang bagus di awal-awal kalimat atau awal paragraf? Tapi sebelum mulai ke pembahasan, jangan lupa subscribe. Sekarang. Terima kasih. Untuk materinya, untuk videonya, dan untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Ikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang penulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Mulai dari belajar nulis premis, tokoh, karakter, konflik, tips yang lainnya, dan banyak hal-hal lainnya. Karena di playlist belajar nulis ini, udah lebih dari 30 video. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Terima kasih. Tadi udah disinggung sedikit ya, di video kali ini tuh kita bakal belajar caranya mulai cerita. Jadi beberapa orang atau kebanyakan orang itu nulis cerita tuh kayak, gue punya ide tapi gimana ya cara mulainya ya? Apakah harus konflik dulu? Atau narasi? Atau dialog? Pembacanya juga mikir jadinya nanti misalnya gini, wow, amazing banget ini baru mulai dia udah begini, gila. Gue mau baca sampai kelar gitu misalnya. Jadi tuh pembaca tuh kayak kepincut gitu sama karya kita. Kepincut dong bahasanya. Langsung aja ya. Tapi saya di video kali ini tuh nggak mau bahas banyak-banyak karena saya takutnya kalau saya misalnya ya, saya ngasih banyak banget tips, kayaknya malah jadi bingung mau pakai tips yang mana. Atau misalnya saya ngasih contohnya cuma satu, saya nggak mau yang saya contohin ini kamu terapin plek gitu loh. Jadi ih, kata Kare kayak gini nih, gue harus kayak gini pokoknya. Enggak kayak gitu ya. Jadi kan namanya tips, balik lagi ke penulisnya. Karena kan penulis yang bikin, kamu yang bikin, bukan saya. Style nulis kamu sama style nulis saya itu beda, jadi ya nggak bisa dibenturin kayak gitu, nggak bisa main ikut-ikutin aja. Makanya saya mau ngasih beberapa tips yang bisa kamu pakai buat mulai cerita. Tapi cuma satu hal yang bakal saya bahas, latar belakang. Kalau ngomongin latar belakang, sebenarnya latar belakang itu ada banyak ya. Kalau kamu pernah nonton di channel ini tentang latar belakang karakter, itu aja ada 3. Jadi kalau ngomongin latar belakang karakter aja bisa dibagi jadi 3. Fisiologis, sosiologis, sama psikologis. Nah, ya, di sini bakal dibahas lebih banyak lagi, bukan cuma latar belakang karakter, buat mulai cerita. Tapi bisa juga pakai latar belakang karakter. Latar belakang karakter tuh misalnya apa? Psikologis, misalnya dia adalah orang yang temperamen, pemalu, atau lainnya. Dibahas dulu nih, di awal cerita, anggap nama karakternya itu Somat. Misal ya, nama karakter Somat. Semoga nggak yang tersinggung. Misalnya si Somat ini adalah orang yang temperamen. Dijelasin dulu nih, bla 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 bla, misalnya dalam ceritanya. Jadi ngebahas si Somatnya dulu. Jadi ngebahas tentang latar belakang karakternya atau latar belakang si Somat ini. Nah, si Somat ini bukan cuma punya kepribadian si psikologis tadi kan, dia juga punya sosiologis. Misalnya dia adalah orang miskin, atau misalnya dia orang kaya, atau misalnya dia tinggal di perumahan, tinggal di perkampungan. Bahas dulu suasana dari perkampungannya misalnya, atau bahas dulu di rumahnya ada apa aja misalnya. Pernah gak sih baca atau nonton film, misalnya awalnya gini nih, suara jam berbunyi tepat pukul 7 pagi, Somat bangun dari tidurnya lalu melakukan aktivitas dengan biasanya. Misalnya ya, saya bahasanya nggak salah aja. Jadi ngebahas dulu nih, di rumahnya itu ada jam. Atau, pagi ini Somat mengawali harinya dengan makan bubur ayam. Misalnya. Ya, nggak usah dijelasin gimana caranya dia makan bubur ayam, atau misalnya kalau mau dijelasin juga nggak apa-apa. Tapi pembaca bakalan paham dulu situasi dari si Somat itu tadi, gitu. Jadi kalau ngomongin karakternya aja banyak, misalnya tambahan lagi kalau misalnya ngomongin psikologis karakternya, si Somat lagi ya. Sebelum berangkat ke sekolah, Somat mengenakan sepatu kets yang berada di rak sepatu. Diambilnya yang kanan lalu dimasukkannya ke kaki, dilanjutkan dengan kaki yang kirinya. Ketika selesai, dia hentakan kakinya untuk memastikan bahwa tidak ada debu dan batu yang ada di dalam sepatunya. Misalnya dia itu sekolah pakai sepatu, ya sekolah pakai sepatu. Nggak, maksudnya cara pakai sepatunya itu dijelasin. Itu juga sebenarnya bisa untuk memulai suatu adegan atau memulai suatu cerita. Jadi dari 3 latar belakang karakter aja bisa buat mulai cerita. Tips selanjutnya, kalau ngomongin latar belakang itu bukan cuma karakternya tapi juga lokasi. Lokasinya di mana? Jakarta, pedesaan, Paris, London, kolong jembatan, kamar, sekolah, penjara, hakim, ruang hakim, apa sih namanya? Persida apa?
Ya, intinya itu ya. Jadi emang banyak lokasi yang bisa dipakai buat awal cerita. Misalnya tadi ruang sidang. Ruang sidang, nah itu benar, ruang sidang. Jadi misalnya dikasih dulu nih pengenalan kalau misalnya dia adalah narapidana atau anak seorang narapidana misalnya. Hakim mengetok ya. Oh iya. Hakim mengetok palu dan memvonis ayahnya dihukum penjara 4 tahun misalnya. Ini membuat Somat tidak berdaya dan depresi. Sesampai di rumah dia jadi tidak semangat sekolah dan lain sebagainya. Mulai baru. Jadi konfliknya di awal juga bisa. Tapi kan ini bukan konflik yang jadi konflik cerita kan, tapi jadi ke basic story atau bisa jadi ke latar belakang story-nya. Jadi bisa dibahas juga kalau misalnya kamu mau mulai cerita dengan cara ini. Lokasinya di mana? Kalau lokasinya di pedesaan misalnya, matahari yang sudah lelah dan ingin terbenam menandakan bahwa Somat harus pulang ke rumah misalnya. Nah, matahari ini kan pasti ada sawahnya. Misalnya ini kalau di pedesaan ya, kalau di Jakarta, misalnya di perkotaan ngomongnya nggak mungkin matahari yang terbenam. Itu juga bisa ngaruh ke waktu. Waktu juga bisa dipakai untuk memulai suatu cerita. Yang kayak tadi, mataharinya udah pengen terbenam nih, anggaplah ya. Kan bahasanya nggak mungkin kayak gitu dong. Matahari terbenam, sempat pulang. Nggak gitu dong. Jadi kan matahari mulai malu dan lain sebagainya menggunakan diksi yang emang biasa kamu pakai. Tapi kalau misalnya nggak biasa pakai diksi, ya udah biasa aja. Nggak disaranin pakai diksi, tapi dijelaskan cara suasananya. Jadi, show, don't tell gitu. Jadi kalau ngomongin waktu, misalnya tadi di desa atau ngomongin matahari gitu, misalnya menunjukkan waktu, bisa juga dan pasti kamu sering baca atau nonton hal-hal kayak gini. Suara bel pulang berbunyi, menunjukkan waktunya pulang dan Somat membersihkan mejanya, membereskan pakaiannya. Apa sih ini kok sekolah membereskan pakaian? Yang maklum ya namanya on the spot. Jadi jadi bisa juga pakai waktu bel pulang tadi. Jadi emang ada banyak cara yang bisa kamu lakuin buat mulai cerita. Terus gimana kalau misalnya maunya langsung konflik aja? Atau pengennya ngasih dialog aja biar pembaca tuh kepo gitu loh. Bisa juga. Kalau kamu misalnya mau langsung konflik atau misalnya mau langsung dialog di awal cerita. Bisa juga. Tapi kira-kira kalau misalnya pakai dialog, dialognya yang kayak gimana? Kalau pakai konflik, konfliknya langsung besar atau kecil? Jadi harus diperhatiin juga kalau misalnya, anggap ya kita mulai dari dialog dulu. Gumprang misalnya. Jadi di paragraf awal banget tuh, langsung tulisannya gitu. Gumprang, terdengar suara piring jatuh dari dapur. Somat berlari melihat ibunya tersungkur di dapur bersama piring-piring yang tadi jatuh, misalnya. Itu juga bisa dijadiin awal cerita. Ini saya bikinnya random ya karena on the spot. Saya nggak mikirin ceritanya kayak gimana karena emang ini on the spot. Bisa juga jadi awal cerita. Ibunya jatuh di dapur dengan suara piring yang jatuh juga. Lalu ceritanya bisa berjalan dan bisa dimulai. Atau bisa juga langsung konflik. Sama kayak konflik yang barusan suara gumprang dan lain sebagainya. Itu juga bisa langsung masuk ke konflik, bisa juga masuk jadi awal ceritanya. Jadi balik lagi ke kamu enaknya gimana karena kamu yang nulis bukan saya. Intinya, kalau kamu mau mulai cerita harus mulai dengan sebab dan akibatnya seperti apa. Misalnya tadi sebabnya mataharinya pengen terbenam, akibatnya Somat harus pulang. Sebabnya ada piring jatuh, akibatnya dia lari, dan lain sebagainya. Jadi mulai dengan sebab atau disusul dengan akibatnya. Jadi sebab akibat. Sebenarnya sesimpel itu kok, tapi emang susah kalau misalnya kamu nggak biasa baca atau nggak punya banyak referensi. Jadi saran saya, kamu perbanyak bacaan kamu, terserah. Mau novel, cerpen, karya barat, film, dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau film kan pakainya POV-nya banyak gitu ya. Kalau misalnya dicerita beda lagi, mendingan kamu banyakin baca supaya diksi kamu banyak, supaya referensi kamu banyak buat mulai cerita kamu sendiri. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kalau misalnya kamu mau request konten, silahkan tulis di bawah, di kolom komentar maksudnya. Dan terima kasih sudah nyimak. Bye-bye, nahap.